Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu video berikut ini. Di saat Indonesiaku merdeka, semua rakyat bergembira ria. Semangat pejuang yang membara, membela bangsa hanya untuk kita. Doaku, semangatku, terima kasihku, semua ini hanya untukmu. Indonesiaku merdeka. Oke, dan sanak Deden TV, pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Yang alhamdulillah beliau sudah duduk di samping saya. Sangat fresh sekali ya. Cantik sekali, segar sekali. Ibu Yunita Rosianti ya? Rosanti. Oh, Rosanti, oke. Kepala sekolah ya, SMK 1 Payakumbuh. Oke, ya. Oke, betul sekali ya. Betul sangat. Ini sudah lama jadi kepala sekolah, Bu. Kita basa-basi itu dulu lah ya. Oke, kalau jadi kepala sekolah di SMK 1 Payakumbuh 5,5 tahun. 5,5 tahun ya, betah ya, nggak ada niat untuk berhenti gitu, pensiun. Kita berhenti kalau disuruh berhenti. Kalau Jadi disuruh siap, ya. kalau disuruh berhenti. Tapi jujur dulu pernah ketika ada satu kondisi waktu kawan-kawan ada yang kena sandungan hukum. Jadi waktu itu kami merasa kok kepala sekolah nggak ada perlindungan sama sekali gitu kan. Oke. Jadi waktu itu yang wak perjuangkan ini sebenarnya siapa? Kalau harus jadi korban diri, waktu itu saya ngajukan diri berhenti. Don juga ya waktu Don, itu. karena ada kawan yang di SMA di 50 kota, ada yang di Solo, terus yang di Pariaman. Oke. Karena sandungan hukum kalau menurut versi kami itu sederhana sekali, hanya mengordinasi ini, tapi di OTT akhirnya tertangkap pada waktu itu Don. Don sekali Jujur. ya. Kita ini berjuang untuk anak bangsa, tetapi kalau kemudian kita masuk ke penjara, anak yang dilahirkan dari rahim kita akan hilang. Akan hilang Siapa yang akan sendirinya ya. siapa yang akan mengurusi mereka? Akhirnya toh tanpa menjadi kepala sekolah saya tetap bisa menghidupi anak saya. Ya pasti. Itu kan Hidup tetap akhirnya berjalan, ya? hidup berjalan. Idealisme itu pudar, mengajukan diri. Tetapi kemudian ditantang lagi oleh kepala dinas waktu itu Pak Burhasman. Segitu karengkang buitanya. Segitu saja. Segitu ya? saja. Hanya dengan sekecil segitu itu mundur. Oke. Dan apakah hanya segitu nyalinya? Nyali ya yang ditanya Ditanyakan. ya waktu itu. Lalu kemana? Kalau berarti benar kamu hanya sebesar badan kamu. Cie. Ditantang begitu. Saya Itu dalam nyangka sekali dulu sebenarnya kamu ya. kecil tapi punya semangat besar, itu kata Pak Kadis waktu itu kan. Tapi kalau ini yang terjadi berarti betul, badan hanya sebesar badanmu, inilah semangatmu. Iya. Lalu terdiam. Dan ya, Mbak kan akhirnya jelas Pak. Bismillah lagi. Bismillah lagi ya. Itu bahasanya lelucon tapi maknanya Makna dalam yang sekali dalam, ya. iya. Oke. Kita sekarang membahas tentang apa yang sering saya dengar tentang SMK 1 Payakumbuh ya. Iya. Tentang masuk menjadi SMK keunggulan. Ini benar sekali atau gimana ini, Bu? SMK 1 Payakumbuh merupakan satu dari 17 sekolah yang ada di Sumatera Barat yang tahun 2021 ini di SK-kan oleh kementerian sebagai sekolah pusat keunggulan. Sekolah pusat keunggulan ya. 17 di Sumatera Barat. 17 Satunya di Payakumbuh. Dua di Payakumbuh. Oh, dua di Payakumbuh. SMK 1 dan SMK 2. SMK 2 yang di ini ya. Yang STM. STM kalau ya? orang awak ngecian STM. Kalau STM SMK ya? 1 SMEA kan Nah, gitu kan. dulu kan identik dengan SMEA, Iya. SMEA negeri. Iya, SMEA negeri. Oke, sampai istilahnya sekarang familiar simpang SMEA. Ya, simpang SMEA. Nggak tahu orang tuh kalau ditanya SMK 1 di
di SMIA Oke. di SMIA negeri dulu baru oh Oke. iya. Padahal di atas kertas ini SMK 1 ya. Ya. Kita sekarang kelompok bisnis manajemen dan seni. Kelompok Jadi tidak SMIA lagi. Tidak SMIA lagi. Kelompok bidang keahliannya bisnis manajemen dan seni. Apakah itu yang diunggulkan? Yang kita unggulkan seni. Seni. Ya. Seberapa unggul seni di SMK 1? Nah, itu yang jadi tantangan ke depan. 3 tahun ke depan kita akan buktikan ini. Keunggulan dari seni nanti akan mendukung jurusan bisnis yang lainnya. Jurusan bisnis yang lain. Oke, Ya. saya potong sedikit dulu 17 SMK yang unggul di Sumatera Barat. Unggulnya di bidang apa saja? Kenapa bisa unggul? Apakah ditawarkan keunggulannya di Sumatera Barat atau dicetak dengan sendirinya? Semua Sumatera melalui Barat. proses kan. Ya. Tahun 2020 Kementerian sudah mengeluarkan program namanya Central of Excellence. Central of Excellent. Oke. Kalau bahasa awaknya tetap pusat keunggulan. Pusat keunggulan, Keunggulan, sederhananya seperti itu ya. Jadi tahun 2020, tapi program dari kementerian pada waktu itu mengambil sampel sekolah besar di setiap wilayah. Makanya terpilihlah SMK 2. Yang kita dapatkan sampelnya seperti apa? Di SMK 2 jadi pusat sentra keunggulan tahun 2021 menuai protes lah yang 20 itu. Apakah yang sekolah yang jumlah murid banyak yang disebut unggul? Kan itu dari orang-orang. Ya, murid banyak otomatis di pikiran masyarakat ini unggul, sekolah unggul dan favorit ya. Apakah sekolah yang kecil tapi berprestasi di desa, di kampung tidak bisa disebut unggul? Kan itu sebuah perdebatan. Oke. Akhirnya dirubahlah polanya untuk tahun 2021. Di akhir 2020 kami kepala-kepala sekolah yang sedang aktif pada waktu itu diseleksi dengan program namanya SEO SMK. SEO SMK, oke. Ya, jadi seorang kepala sekolah tidak memiliki mindset sebagai kepala sekolah biasa, tetapi sebagai seorang bisnismen mengelola organisasinya gitu kan. Oke. Orientasinya adalah pasar. Kalau orang bisnis kan bukan apa yang bisa kita buat, Ya. tetapi apa yang dibutuhkan orang lain, Apa itu yang kita bisa berikan. kita pasarkan. Iya. Nah, Oke. itu di mindset itu dirubah. Diseleksilah kami waktu itu ada sekitar 3.000 3.000. secara nasional. 3.000 orang kepala sekolah mengikuti seleksi. Akhirnya di SK-kan 1.500 lolos tahap kedua. Tahap kedua, oke, Tahap termasuk ke- SMK 1 ya. termasuk Oke. SMK 1. Waktu itu Sumatera Barat lolos sebanyak 37 orang. 37 kepala sekolah Iya, ya. heeh. Yang Lalu mewakili SMK-nya masing-masing SMK ya. masing-masing dia 37. Lalu setelah seleksi tahap 1, kita diseleksi tahap berikutnya yaitu wawancara. Seperti tadi, seperti apa kondisi real sekolah ini saat presentasi ini? ya? Ya, presentasi. Oke. Jadi seperti apa kondisi real sekolah masing-masing? Lalu dengan kondisi yang ada sekarang, proyeksi 3 tahun ke depan akan seperti apa? Itu yang diujikan. Oke, yang dengan Yang keadaan uji sekarang. bukan birokrasi dari kementerian, tetapi praktisi-praktisi dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Oke, berarti ini dari kalangan profesional ya. Ya, profesional. Lalu, nah kalau bisa boleh Ibu memberikan bocoran. Ya. Yang dipresentasikan waktu itu apa yang di SMK 1 ini? Apakah benar-benar real atau memang ini dimusyawarahkan dulu? Tolong ini. Kami lihat potensi yang ada di sekolah. Jurusan kita bisnis manajemen dan seni. Oke. Nah, bisnis manajemen kita punya akuntansi, punya pemasaran, punya administrasi perkantoran. Administrasi. Nah, ini perkantoran, secara nyata itu tamatan kita boleh dikatakan anak-anak yang tamat jurusan itu kalau dihubungkan dengan pekerjaan yang dia geluti setelah tamat itu ibarat jauh panggang dari api. Ya, Jauh panggang dari api. Kecuali Itu real. di kafe ya. Kecuali di kafe. di kafe, oke. Di kafe anak kami mungkin kerja di denai seperti Ada, ini kan ada. Cina ya, oke. Yang di pemasaran juga sebenarnya linear. Contohnya dia dari pemasaran bekerja di toko-toko yang ada di Payakumbuh dan sekitarnya. Karyawan toko ya, oke. Karyawan toko. Tapi kalau ditanya UMR anak Ambo itu sekitar dia gaji sekitar 500 sampai 1 juta. Jadi penjaga toko melipat itu kata kalau hanya ini tidak perlu 3 tahun. Betul sekali, tidak perlu. Tidak perlu 3 tahun mereka disiapkan. Saya lama bekerja seperti itu.
tak pernah saya punya ijazah Iya. SMK. Ya tamat SD pun cukup. Cukup kan? Ya kalau hanya itu, tetapi sama anak kita bilang, nah ini hanya dasar basic. Setelah ini kamu harus naik jadi supervisor, jadi ini kalau bekerja. Oke. Tapi kenyataannya tidak terpenuhi. Lalu saya bilang kenapa? Karena yang ada usaha di Kota Payakumbuh tidak punya atau tidak melaksanakan kegiatan bisnis mereka seperti yang ada di dalam buku. Iya. Tidak. Jadi intinya percuma dong. Ya, jadi banyak itu kan akhirnya kalau kita yang meminta dunia usaha, ikuti loh lah prosedur yang ada di sekolah supaya seperti ini itu suatu mustahil kan? Mustahil. Iya kan? Owner toko, pengusaha toko tidak apa-apa, membutuhkan betul itu. Kan, karena ini loh yang kami ajarkan di sekolah, harusnya kamu kan bekerjanya seperti ini kan? Iya. Kalau ini yang kita tawarkan, nggak akan ada. Nggak ada ceritanya. Nah, ya sekarang artinya paradigma sekolah yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itu yang kami angkat. Tapi kan setidaknya kita berharap nanti siswa-siswi ini setelah mereka lulus dan besar nanti ya, mempraktekkan apa yang mereka dapatkan di sekolah untuk membuka toko seperti Iya. itu. Nah, konsepnya karena tadi kalau misalnya di jurusan pemasaran, sebetulnya saya juga jurusan pemasaran. Kalau dalam materi pembelajaran itu tempat yang ideal itu adalah Ramayana, Matahari. Iya. Tapi kalau kita tanya berapa mereka bisa tampung anak kita, kan juga. Iya. Yang realita ada sekarang adalah warung-warung kecil, mini-mini kecil, atau barangkali sekarang anak kita berdagang nggak perlu tempat, dia pakai HP, Iya. reseller Online aja produk lah. orang lain. Iya. Nah, ini yang kondisi yang ada. Nah, kalau kita tetap bakukan pembelajaran kita di sekolah sama konsep retail Ramayana dan Matahari, yang Iya. kenyataannya di Payakumbuh pun Ramayana itu sekarang mana dia? Hilang. Hilang ya. Nah, kan jadi yang tumbuh di tengah masyarakat kita adalah ekonomi Iya. kreatif. Makanya SMK 1 Payakumbuh masuk ke dalam jajaran PK itu masuk dalam bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ya, Iya. tapi benar seperti Ibu bilang tadi ya, susah kita masuk ke dunia yang sebenarnya Iya. dengan apa yang telah kita ajarkan kepada siswa-siswi ya. Ini contoh sedikit aja Bu Iya. ya. Kalau di luar negeri sana orang membuka lowongan ya, lowongan pekerjaan ya, dicari karyawan toko. Bisa Ya, menjual. ada job ini. Ya, sedikit saja sudah kelar ya. Tapi kalau di Indonesia ya, kalau mencari karyawan ya, mencari karyawan toko, tinggi segitu, maksimal Ya. segitu, umur segitu, belum nikah, good looking, Ya. bisa angkat berat. Semua ya. Karena semuanya harus dikerjakan Harus kan? dikerjakan ya, ibarat kelapa ini harus bisa berbuah mangga ya, Ya, berbuah oke. pepaya. Dan Itulah yang terjadi sekarang tuh di sekolah kan. Itu yang Anak terjadi. sesungguhnya punya basic adalah pohon pisang, dipaksa semuanya harus jadi jeruk. Gimana? Bisa nggak? Itu makanya ini kita bincang tentang bukan SMK 1, ya, tetapi pendidikan secara umum. secara umum ya. Ya. Tapi pihak sekolah tidak banyak, bisa ya. banyak itu yang terjadi di kelas atau dimanapun permintaan dari ini. Contohnya sederhana saja saya. Kita punya membangun toko atau Ya, apa. Oke. Kita sebagai orang yang akan membangun toko kan nggak punya keahlian untuk merancang bangun. Kita pakai konsultan kan. Iya, pasti. Tetapi di dunia pendidikan nggak ada konsultan. Sekolah tidak punya konsultan untuk itu. Tidak punya ya. Nah, Padahal itu sangat dibutuhkan. Semuanya dibebankan kepada kepala sekolah dan unsur pimpinan yang mendukung beliau. Akhirnya orang Jadi akhirnya ya semuanya ya apa yang bisa kita lakukan. iya ya. Satu sisi bincang-bincang dengan pemakai kita pun, user yang kita, produk yang kita gunakan, kapan kita bisa bincang? Dengan pemerintah yang mendukung kita, kapan? Belum ada diskusi yang betul-betul serius. Dan kami dituntut semuanya guru bisa. Guru harus bisa. Bisa, mulai dari membuat desain pembelajaran, menciptakan alat-alat yang akan dia gunakan dalam Ya, pembelajaran. Kalau untuk evaluasi itu enak, bisa. Tapi contohnya tidak semua orang bisa jadi perencana kan? Tidak bisa. Tidak Nah, semua makanya orang. dan di sekolah saya bukan tidak ada. Ada, oke. Tetapi kalau dia juga harus merencana, dia juga harus mengajar, Ya. dia juga harus mengevaluasi. Tugas perencanaan ini nggak pernah selesai dia. Nah, saya pengennya memang duduk bersama ini guru yang memang punya kapasitas sebagai tim perencana. Dia jobnya membuat perencanaan dari kebutuhan guru dan keinginan idealisme sekolah. Dia
jadikan sebuah perencanaan. Si guru tinggal mengeksekusi sambil mengevaluasi rencana ini diperbaiki di tengah jalan. Ketika guru, ternyata yang dibuat tim perencana ndak bisa rilis ndak sesuai, belum menyampai. Ini masukan. Guru berikan masukan dari proses yang dia lakukan. Oke. Akhirnya ke depan di tahun berikutnya pasti akan lebih baik. Karena input dari guru akan masuk ke dalam tim perencana lagi, digodok lagi yang baru. Ini menarik ini ya. Iya, ini konsep kalau saya berpikirnya seperti itu. Tapi kalau semua harus diberikan juga kepada guru. Nah ini. Semuanya harus dengan beban kerja yang sama. Ada mungkin paham, ada orang yang bisa seperti saya ngomong aja susah berhenti kan? Iya. Ada orang yang memang walaupun dia statusnya guru, tapi ngomongnya tuh irit. Irit sekali ya. Irit sekali. Irit atau pelit ini beda tipis sebenarnya. Irit. Karena mungkin karena kemampuan dia terbatas dalam hal itu. Nah harusnya, tapi dia mungkin memiliki ide, konsep yang bagus. Ini cocok orang ini sebenarnya di perencanaan, suruhlah dia bikin rencana pembelajaran tuh kayak gini. Buku yang akan dia gunakan ini, dia fokus 24 jam tugas mengajar atau 37 jam seminggu itu kerjanya itu. Oke, saya tertarik dengan guru harus bisa menguasai semua. Sehingga paradigma timbul di masyarakat, orang tua murid membebankan kepada anaknya harus bisa juga. Kan sudah diajarkan oleh guru-gurunya kan itu kan. Nah, ya itu yang jadi korban kan anak-anak ini. Ya itu tadi, karena guru harus mengerjakan semua. Sementara tuntutan idealis, dia harus menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik, hobi peserta didik. Kan itu tuntutan kita idealis. Kita nggak bisa memaksakan ya. Artinya satu orang guru untuk masuk ke dalam kelas minimal ada 3 perencanaan. 3 perencanaan. Ya, pertama untuk anak yang audio. Oke. Yang anak yang suka melihat, mendengarkan suara saja. Oke. Ada anak yang suka melihat visualisasi. Iya. Ada anak yang suka melakukan. Saya kalau nggak dilakukan nggak percaya, Bu. Harus praktekkan dengan dia. Oke, ini menarik. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi nih, Bu ya, kita break dulu sejenak. Oke, sip. Oke, pemirsa The Otaki dan Sanak dan NTP kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah, beliau masih bersedia duduk di samping saya. Kepala Sekolah SMK 1 ya. Kita bincang-bincang lagi di segmen 2 ini. Nah ini, saya masih menjadi persoalan nih ya, pribadi di kepala saya. SMK yang unggul. Kalau unggul berarti, saya yakin nih guru-gurunya unggul. Siswanya unggul, fisik sekolahnya juga unggul. Apakah semua itu sudah ada di SMK 1? Kalau untuk fisik dan alat, saya bilang itu lebih gampang. Lebih gampang, oke. Ya, dapat bantuan nih sampai Desember nanti SMK 1 Payakumbuh untuk jurusan DKP. Itu akan punya studio foto, punya studio desain. Dengan peralatan yang dibantu oleh kementerian yang kita akan sedang proses pembeliannya saat ini. Itu mungkin mengalahkan dunia usaha sejenis yang mengerjakan alat itu disebar secara profesional. Secara profesional yang memang praktisi-praktisi di bidang itu. Mungkin studio kita lebih baik dari mereka semua. Nah, itu untuk alat. Itu untuk alat ya. Ya, untuk fisik. Kita kunci dulu ya. Alat. Kunci dulu fisik sama alat. Yang kedua, fisik bukan fisik. Tentang guru. Nah, Ibu milihnya yang mana? Siswa atau guru? Kalau saya unggul itu pertamanya harus dari guru dulu. Guru, oke. Guru. Karena sudah merasa unggul guru-guru di SMK 1. Kalau secara kepenuhan spesifikasi seorang guru, akademiknya, segala keterampilan profesionalisme secara apa yang mereka harus berikan kepada anak, saya bisa katakan SMK 1 unggul untuk itu. Oke. Cuman catatan masih ada. Apa? Tadi paradigma guru kita masih mengajarkan seperti konvensional gitu kan, masih apa yang dulu mereka yakini benar. Nah, itulah yang diulang-diulang, padahal sesungguhnya kebutuhan itu berubah. Berarti ini karena kehidupan berubah kan, kebutuhan yang dihadapi akan dipenuhi oleh anak kita setelah tamat itu berubah. Nah, perubahan inilah yang belum bisa kami kategorikan unggul. Tapi insya Allah yakin. Beberapa guru kita sudah magang di industri, udah mengikuti program upscaling dan rescaling namanya dari kementerian. Itu sekitar 16 orang dari 52 orang guru yang memformat jurusan-jurusan ini. Harapannya setelah, dan itu di program bukan diklat selama
selama ini Iya. duduk manis di kasih uang saku, tanda tangan, nah, ya, seperti kasih itu. sertifikat, Karena ya. mereka magang, seolah-olah mereka bekerja di Oke. industri itu. Mereka belajar lagi ya. Jadi budaya industri, kegiatan yang ada real di tempat mereka magang itu terasa, dan itu yang nantinya aura itu dibawakan ke sekolah. Yakin mereka mau mempraktekkan ke sekolah? Harus yakin. Kalau indah, kita akan ditinggalkan. Maksudnya, contoh, sekolah SMK 1 Payakumbuh butuh 3 tahun untuk menyiapkan peserta didik. Nanti akan tumbuh lembaga-lembaga pelatihan Pasti. yang hanya 3 bulan, 4 bulan menawarkan yang sama. Nah, kalau hanya kita seperti yang kemarin, kita hanya berikan hard skill, kompetensi sesuai jurusan, tidak diikuti oleh soft skill, itu sama aja. Kita akan sama dengan yang 4 bulan, 5 bulan. Oke. Masyarakat pilih yang 3 tahun atau yang 4 bulan? Saya pilih yang 3 bulan. Nah, sebulannya saya buang artinya aja. yang itu kan yang 3 bulan. Ya, Iya. nah, kalau bisa lebih press kan masyarakat pilih yang lebih Ya, singkat. lebih cepat ya. Nah, tetapi kenapa butuh sekolah 4 tahun? Sebenarnya kita harus apakan kepada karakter. Jadi habit anak itu terbentuk. Oke. Jadi masuk tamat sekolah, masuk ke dunia kerja, dunia kerja harusnya ndak lagi kemelatih loh, kan? Melatih lagi gitu kan. Nah, ini yang butuh waktu. Nah, kalau secara logikanya tadi orang tua atau ke depan bisa saja orang nggak tengok ijazah lagi. Betul. Betul kan, nggak tengok ijazah lagi. Kamu bisa? Ya. Karena seperti tadi disampaikan di bincang-bincang kita sebelum mulai. Ya. Di luar negeri orang hanya butuh karyawan ini, bisa ini. Ya udah kelar ya. Nah, kalau seandainya orang dia tidak tanya tamatan apa, Nggak perlu ijazah di Ya. sana. Nah, kalau kita tidak penuhi itu, apa yang bisa kita tawarkan? Hanya ijazah 1 lembar itu yang akan membuat kita bertahan. Iya. Tidak kan? Mau tidak mau kita harus berubah. Oke, berarti dari guru. Guru ya, karena apa? Guru pasti harus butuh untuk hidup. Sekolah ini pasti harus ada. Kalau tidak ada lagi sekolah, guru kehilangan Nah pekerjaan. ini, oke, semua dibebankan kepada guru, anggap aja seperti itu. Sementara ini maaf ya, uang kehormatannya, honornya segala macam hanya segitu-segitu saja. Sementara kita harus diunggulkan. Ini nggak menjadi permasalahan nantinya. Itu juga sebuah tantangan bagus ya, tantangan yang harusnya dibaca juga. Kalau saya sebagai kepala sekolah, itu kalau pengennya guru-guru saya dapat ini, tapi kan kita juga diatur oleh sistem keuangan. Ya. Nah, makanya tadi ini bukan pekerjaan sekolah saja. Ya. Makanya di sini di sisi aturan itu ada yang membuat undang-undang itu, Ya. tolong juga lihatlah apa kebutuhannya gitu kan. Jadi setidaknya berilah kelonggaran kepada sekolah untuk membuat perencanaan keuangan yang dia ini kan, dan jangan disamaratakan. Ya. SMK beda dengan SMA. Ya. Nah, kalau aturan pemberian jasa atau ini terutama kalau sekarang nggak disiasati, SMK 1 2024 tinggal nggak ada lagi pegawai negerinya, akan semakin hilang. Maka saya akan banyak memberdayakan guru-guru honor. Ya. Dengan 5 jam, ini lucu kan? Mungkin tidak tahu, masyarakat secara umum tidak tahu. Di sekolah itu, guru honor dibayar 50.000 per jam, itu SMK 1 Payakumbuh udah paling besar itu. 50.000 1 jam. 1 jam itu dibayar untuk 1 minggu untuk 4 kali. Mending jadi host otaki aja lah. Iya, jadi ya, itu kan, nah itu realismenya. Itu 50, realitanya kayak gitu, 50.000 1 jam. Misalnya ngajar kan 4 minggu sebulan. Oke. Sebulan tuh 4 minggu. Sebulan 4 minggu, betul. Jadi dia hanya ngajar misalnya 10 jam. Berarti 50 kali 10. Kawan ini dapat 500.000. Padahal kalau dia ngajar kan 4 kali nih dalam 1 bulan. Itu tata aturan seperti apa? Saya bayar berbeda, pasti akan saya yang kena. Jadi itu salah satu bukti bahwa makanya kalau memang mau bikin keunggulan di SMK 1 Payakumbuh atau bikin keunggulan di Sumatera Barat, tataran kebijakan harus juga diinikan. Itu yang saya maksud tadi ya. Kita kadang keputusan aturan itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang di bawah. Misalnya ini maaf kata ya, ibu memberikan sesuatu kepada saya, sementara saya tidak mampu, sementara ibu ke atasnya harus patuh. Iya. Ini ya yang susah, berjenjang memprotesnya ini yang susah. Kalau contohnya sekarang kawan saya ngajar
10 jam Hmm. atau 30 jam itu 1.500.000 sebulan. Sebulan 30 jam 1 bulan. 30 jam hitungan jam mengajarnya itu dapat 1.500.000. UMR Kota Payakumbuh 2,4 lebih ya. 2,4 di bawah UMR. Iya. Sudah berjalan bagus seperti ini aja sekolah saya udah bangga. Iya. Tapi saya pengen lagi, makanya mungkin saya post-post juga Pak Yaya dan kawan-kawan yang lain-lain yang hadir di sini hari ini nih. Mungkin ibu kok nggak ngerti awak. Iya. Tapi ini dilema. Selagi aturan belum dibuat jelas tentang itu, atau paling tidak silakan atur oleh sekolah masing-masing, mungkin akan saya lakukan. Oke, 1.500.000 ya. Iya. Nih, ya. Jadi host berapa? Itu rahasia ya. 1.500.000 menang baju batik ya, pakaian rapi ya. Yes. Padahal sebenarnya ini maaf ya kepada guru-guru Honda segala macam, padahal hati menderita ini ya. Tapi barangkali yang membuat mereka masih serius dan termotivasi, jaminan surga untuk guru itu luar biasa. Melawan tempat ada jasa ya. Iya. Kalau mereka bekerja dengan ikhlas, itu kan investasinya ibarat multi level marketing, tidak akan pernah berhenti mengalir. Sia Iwan Fals menciptakan lagu Umar Bakri. Umar Bakri. Tapi Umar Bakri sekarang nggak butuh lagi sepeda. Nggak butuh lagi sepeda. Karena lingkungan sekeliling sudah tidak ada lagi sepeda. Karena orang pun sekarang tidak menghargai orang dari apa yang mereka berikan. Iya. Tapi lebih banyak melihat materi. Dia pakai ya kemari. Pakai apa ya? Ya pakai apa dia kemari. Padahal- Kan akhirnya bukan guru kehilangan idealisme, tetapi masyarakat menuntut kita untuk tetap melakukan penyesuaian. Oke. Si- Kalau kita bicara tentang guru nggak bakalan ada habisnya ya. Iya. Oke, keunggulan yang ketiga ini masih ingat Siswa. saya siswa. Ini Iya. oke, sebelum dijawab ya. Iya. Ini siswi yang di SMK 1 sudah unggul belum? Iya. Yang pertama itu, yang kedua. Oke, kita anggap mereka unggul. Ini nggak bisa lagi kalau nggak dianggap unggul ya. Iya. Masalahnya SMK 1 masuk 17 ya. Iya, 17 Nggak mungkin kita masuk akan mundur ya. Ya. Setelah mereka dikatakan unggul, setelah itu mereka bisa nggak bekerja? Tapi jangan dijawab dulu, kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Zana dan TV kembali lagi bersama saya dan alhamdulillah masih dengan bintang tamu yang sama, Ibu Kepala Sekolah SMK 1 ya. Kumbu, ya. Ini pertanyaan di segmen 2 tadi belum sempat dijawab ya. Ini unggul nih, yakin nih siswa-siswi SMK 1 ini. Kita dalam hidup ini yang perlu yakin. Ya, semua orang Tugas yakin. kita melakukan usaha. Hmm. Masalah hasil itu biarlah Allah yang menentukan Ya. nanti. Tapi saya percaya usaha proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Jadi kami bersama-sama kita walaupun mungkin di tataran awal kita masuk ke jajaran seleksi SMKPK di SMK 1 Payakumbuh, mungkin itu secara keinginan saya secara pribadi, lalu mengikuti proses awalnya ya laika bisa Wak. Kan itu semangatnya. Tetapi ketika sudah dibebankan dalam bentuk di SK-kan, itu adalah sebuah penghargaan, pengakuan pihak luar pada kita. Pengakuan ya. Ya, yang penting pengakuan. pengakuan. Orang bahwa dari sekian sekolah mungkin belum seunggul yang dalam imajinasi masyarakat. Iya. Tetapi dalam tataran sekolah berarti kita sudah dinilai lebih dibanding sekolah yang lain. Iya, pasti. Nah, ini yang jadi poin bagi kita bahwa inilah semangat kita untuk membuktikan itu. Dan target itu kan 2021 ditetapkan, 2021 jadi kan bukan begitu dari kementerian. Hanya tapi bukan instan, berproses kita lihat 4 tahun ke depan. Nah, oke, 4 tahun ke depan. Iya. Ini program apa yang sudah dibikin agar anak-anak ini unggul dan tetap unggul? Ya, kita katakan kalau selama ini paradigma kita di sekolah guru sebagai sumber belajar utama, keterampilan guru. Oke. Nah, sekarang kita punya program ke depan dan sudah mulai dilakukan. Ini sudah pernah tapi baru bersifat insidentil. Nah, di tahun 2021-22 besok kita akan laksanakan sebagai kegiatan reguler. Reguler ya? Ya, praktisi mengajar. Artinya praktisi mengajar. Jadi kita guru di sekolah ada, lalu orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, pelaku-pelaku usaha. Contohnya tadi kita dari TV, kami punya DKV. Ya. Nah, barangkali ada segmen nanti di semester depan ketika fase F ya. Ini kan baru persiapan kelas 10.
Oke, persiapan kelas 10 kelas ya. 10. Kelas 11 itu sudah menjurus ke jurusan masing-masing. Nah, contohnya di sini di Nai TV di sini. Ini sangat berkaitan dengan jurusan kami desain komunikasi visual. Oke, di kafe ya. Nah, mungkin kami akan minta dengan kerjasama dengan Nai TV punya waktu enggak terjadwal secara reguler masuk ke dalam kelas-kelas kita. Artinya yang disampaikan oleh guru disandingkan dengan yang dilakukan oleh praktisi-praktisi yang di luar. Oke, Itu satu, ya. itu praktisi mengajar. Lalu yang kedua ada namanya Iduka mengajar. Iduka. Ya, Industri Dunia Usaha dan Industri. Berarti UMKM ini ya? Ya, UMKM. Arahnya ke Ya, contohnya saya bilang sama anak pemasaran umpamanya kan. Di pasar saya lihat ada seorang ibu-ibu jualan tahu. Pagi minggu tuh tengok kok padahal jual tahu banyak yang lain. Iya. Kenapa dia yang dirubungi? Nah ini kan sebuah persoalan. Atau keunggulan dari ibu nih. Padahal mungkin produk tahunya sama. sama. Tapi kok di Marketingnya beda sini, ya? kenapa di sini orang bergerombol, di sana tidak? Ini kan apa? Lalu saya ajak bincang-bincang. Ternyata ada sesuatu ilmu yang diterapkan ibu ini sesuai dengan pembelajaran pemasaran di sekolah. Ada ya? Ada dan diterapkan. Tapi dalam pola sederhananya seorang pedagang di tengah pasar. Nah saya bilang, ibu mau nggak ke sekolah saya? Mangga tuh bu. Ibu cari tuan apa yang ibu kerajon kok karena ambo di dalam kelas. Dengan bahasa yang Dengan sederhana bahasa ya? sederhana ibu bawalah. Tolong ajarkan. Deh jale bu. Tapi akhirnya ketika diapakan, udah kalau tidak mau di dalam kelas, dalam kelompok siswa terbatas saja. Supaya kalau dalam kelas kan kadang-kadang mindset orang terbentuk. Agak grogi, agak itu sama dengan saya masuk ke studio sekarang ini. Ya. Ini saya walaupun grogi. setiap hari ngobrol, ngomong, tapi ditanyai oleh host yang luar itu kan yang bertubi-tubi gini, jadi agak terkaguk-kaguk juga kan. Nah, nah makanya saya bilang nanti di kegiatan ekstrakurikuler ibu cerita aja, duduk santai mungkin di aula cerita-cerita saja. Jadi itu pengalaman real oleh orang-orang yang melakukan usaha. Saya tidak bincang tentang Matahari atau Ramayana karena itu tidak ada di Payakumbuh. Tidak ada ya? Yang ada di Payakumbuh adalah usaha kecil menengah yang bertaburan. Payakumbuh sektor ekonominya tetap tumbuh sekarang di kata laporan dari pemerintah kota Payakumbuh. Ekonomi Payakumbuh tetap tumbuh saat ini. Padahal, itu karena didukung oleh UKM yang tidak terdampak oleh wabah COVID. Ya sebenarnya. Nah inilah kekuatan kita. Ya kekuatannya sebenarnya paradigma kita banyak yang salah dari awal-awal dulu. Kita dari tadi ngomong Ramayana, sebenarnya itu bukan Ramayana, itu Rocky Plaza. Ramayana numpang di sana ngontrak. Ya akhirnya memang kan pemikiran paradigma kita dari dulu sekolah seperti ini kejuruan unggul. Berarti nanti dulu kami di sekolah anak pemasaran bagaimana bisa praktek di Ramayana. Itu dulu tuh. Standar yang terbaik. Tapi sekarang ternyata berbeda. Berbeda ya. Ramayana itu nggak bisa bertahan lama dia. Kalah dia di dalam pandemi sekarang ini kan. Kalah kan. Tapi industri kecil di kota Payakumbuh mungkin di awal terpapar. Tapi sekarang kan tumbuh kembali. Tumbuh. Ya, kuliner semakin berkembang. Tetap aja kan? Dan itu adalah peluang bagi anak-anak SMK 1 untuk mengisi di situ. Oke, nah ini pertanyaan yang tadi ya. Unggul, apakah setelah ini mereka benar-benar bisa bekerja, bisa turun, buka usaha sendiri? Yang tahu masyarakat SMK itu kan sekolah kejuruan. Iya. Dulu kalau nggak salah paradigma masyarakat keluar dari SMK atau STM yang bukan kuliah. Iya. Tapi langsung bekerja atau membuka usaha sendiri. Kira-kira dari SMK 1 lah ruang lingkup yang kecil. Setelah ini mereka langsung bisa bekerja atau memang harus dikuliahkan lagi? Dari program yang tadi, Iduka mengajar, praktisi mengajar, terus UKM juga kita ajak ikut mengajar. Kami berharap pengalaman real itu menjadi membuka cakrawala anak-anak. Berarti disinilah kita akan berkecimpung setelah ini. Bisa jadi sebagai karyawan di UKM yang ada di sini. Yang lebih kami harapkan adalah mereka meniru, menduplikasi yang mereka dapat itu dalam kehidupan mereka. Walaupun target saya nggak banyak. Dapat dalam standar hari ini, kamu dapatkan uang 100 sampai 150 sehari. Itu udah luar biasa, melewati UMR. Jadi karena anak
saya ketika didata secara statistik tetap dianggap sebagai pengangguran. Padahal kenyataannya dia bekerja. Bekerjanya tentu yang dari pangkalan di atas yang mengampu. Dia kerjakan, dia ambil kapur 9 gambir itu, daun-daun gambir dikumpulkannya, diantarkan ke tukang kampu. Nah, dia mengumpulkan daun-daun dari wilayah dia itu dapat berapa nak? 200-250. Besar itu. Ya, berarti dia kumpulkan, artinya kan dia punya terus. Ya kalau ndak sedang musim gambir, Bu, ada musim durian, mengumpulkan durian. Ibaratnya kalau di dalam ilmu pemasaran itu kan dia sebagai pedagang pengumpul dia itu kan jadinya kan. Penyuplai ya. Penyuplai. Oke. Artinya yang selama ini kalau di statistik nggak ada itu. Nggak ada. Tetap dia dihitung pengangguran ya. Nganggur. Tetap dihitung pengangguran dan gurunya dianggap gagal. Gagal. Ya? Contohnya lagi itu. Jadi ukuran standarisasi untuk mengukur bekerja atau tidak bekerjanya pun harus kita rubah. Jadi gini Bu, kalau saya punya saran ide ini ya, walaupun mereka ini pengumpul daun-daun gambir segala macam, pengumpul durian, harusnya mereka ini dikasih jas sama dasi agar terdata secara rapi. Kita kan nggak bisa lepas dari itu kan penampilan. Pak Presiden kita aja nggak pakai jas sekarang lagi. Iya, tapi Presiden kan jelas. Ini kan ibaratnya orang melihat dari cover ya. Iya. Guru covernya pakai sepatu kulit kemeja pakai batik segala macam ya, tahunya honor 150.000 1 jam ya. Aduh Pak, naikkan lagi tuh Pak, kasihan. Masa yang 2024 udah dekat. Nah si host saja ngerti ya harapannya. Saya begini Bu, saya maaf ya, saya cuma tamatan SMA, tapi saya membayangkan mereka kuliah 4 tahun bahkan lebih. Gaji 50.000 1 jam. Pensiun udah habis. Ada yang tidak perlu kuliah, dibayar seumur hidup, digaji. Ya 2024 sudah dekat ya, bakal ramai ya ini ya. Mudah-mudahan isu yang kita diskusikan hari ini ditangkap yang mau bertarung 2024. Iya, ini ya jujur aja, lurus aja, legislatif ini dibayar 50 juta lebih 1 bulan ya, apalagi yang di pusat ya, seumur hidup lagi bisa diturunkan ke anak-anak. Ada yang tamatan SMA, nggak perlu kuliah kan. Ini yang mengabdi dari tahun ke tahun, susahnya apalagi ini segala macam, dibayar 50 ribu 1 jam. Jangan gitulah, nangis kami nanti nangis kita nanti kalau bicara seperti itu. Tapi yakinlah kami guru di sekolah masih emosional sekali beliau. Terpancing. Ya kalau dibincangkan tentang penderitaan kita guru, ya mungkin akan wassalam ya. Ya negeri ini. Tetapi yakinlah kami tidak hitung-hitungan uang itu yang jadi fokus selama ini. Ya pasti. Kenapa sekolah masih seperti bisa berjalan bagus ini? Bukan hanya masalah kali-kali fulus. Kita punya masih idealisme dan itu yang selalu kita banggakan. Makanya pahlawan tanpa tanda jasa itu masih milik kami. Masih ya, keren. Ini terakhir ini, sekolah keunggulan yang tadi kita balik lagi ya. Ini menjadi beban atau malah menjadi kebanggaan tersendiri. Ini jujur aja, saya yakin kalau saya pribadi ini dikasih seperti itu, saya kepala sekolah, saya menjadi beban ini. Dari beban. Kalau disilat di sisi itu memang iya, bisa nggak kita wujudkan ini. Tetapi beban itu kan bukan ketika kita rasakan, lalu kita tinggal, kan bukan begitu. Bukan. Jadi beban ini berat dan bersama-sama kita akan lakukan perubahan ini. Makanya kalaupun setidaknya di luar belum juga mengerti persoalan kami di sekolah, minimal kita yang ada di sekolah satu tujuan. Kita bersama-sama di atas kertas memang seperti itu, tapi kenyataannya sering ini eksekusi masih 1-2 orang aja ini kebanyakan. Kalau sekarang kita udah bikin program, rasanya aura perubahan ini mulai terasa. Ya ini saya membayangkan waktu menjadi panitia 17 ya, kita bersama-sama bikin panitia 5 orang. Tahunya yang kerja 2 orang, yang 3 ngopi. Kita udah bangun tim-tim sesuai dengan jurusannya masing-masing. Mungkin di Sumatera Barat orang belum berpikir tentang fase F katanya istilahnya untuk kelas 11 dan 12. SMK 1 Payakumbuh udah memiliki draft untuk itu. Dan itu nggak bisa dikerjakan oleh kepala sekolah sendirian. Sedikit lagi ini. Dikasih beban menjadi sekolah unggulan. Apakah berharap ini ditambah anggaran? Enggak.
saya dengan ini cukup dengan kebijakan saja. Kalau saya kemarin kumpulkan alumni, selama ini nggak pernah ngumpulkan alumni, saya nggak minta uang. Kalau uang cukup dengan yang ada sekarang. Kecuali untuk teman-teman saya guru itu saya memang perlu tambah. Nah itu maksud Nah saya. ya untuk kawan-kawan guru, untuk operasional sekolah yang lain cukup dengan yang sekarang. Cukup dengan yang sekarang ya. Tanda petik tadi, guru tolong dipikirkan Sejahterakan, bersama. dipikirkan Ya karena bersama. saya nggak bisa gaji mereka. Kalau ini adalah punya Yunita Rosanti, SMK 1 punya Yunita Rosanti sendiri, itu mungkin saya bisa atur. Tapi kalau ini milik pemerintah, masalah gaji guru itu harus adalah tanggung jawab di sini. Jadi kita berharap semuanya akan bisa kita wujudkan. Dalam proposal kemarin kami cukup nekat. Tamatan SMK 2024 SMK 1 Payakumbuh 30% itu bekerja. 30% bekerja. 30% bekerja, 40% berwirausaha. Berwirausaha bekerja sendiri ya? Karena kami melihat bekerjanya itu berarti di sektor dan yang sisanya itu melanjutkan ke perguruan tinggi vokasi. Oke, vokasi ya. Ya. Itu harapannya, makanya itu BMW kalau istilah dari kementerian BMW. Tapi di Payakumbuh bukan BMW, bekerja, wirausaha, melanjutkan. Terbalik, kalau BMW itu bekerja, melanjutkan, wirausaha. Itu dari kementerian. Tapi kita tidak, kenyataannya SMK 1 yang melanjutkan itu nggak sampai 20%. Nggak sampai 20%. Oke, karena durasi Ibu ya. Sebenarnya saya pengen banyak kali lagi ya. Dari semua bintang tamu yang paling asik. Tapi kalau ada besok bintang tamu lain saya juga ngomong seperti itu. Kalau bicara tentang pendidikan pasti tidak pernah cukup waktu. Nggak pernah cukup waktu ya. Kami berharap ada sesi lagi dari Dina TV besok. Siap. Ada sekolah, ada perwakilan dari pemerintahan. Nanti ya lah terus apa sesi lagi kita memang dialog betul sama-sama gitu kan. Nantilah saya undang lagi ketika sekolah unggul SMK 1 ini nomor 1 di tingkat Sumatera Barat ya. Kalau gagal saya nggak mau undang. Oke, tantangan baru. Ya. Sip. Tabiat atau tuman masyarakat kita ya. Kalau gagal nggak diundang. Kalau sudah gagal masuk kotak dilupakan. Tapi kalau sudah terkena, sudah juara 1, langsung ada yang memberikan selamat pajang fotonya. Kadang foto SMK-nya sedikit aja. Kayak Olimpiade kemarin ya. Pejabat fotonya besar-besar selamat dapatkan medali emas ya. Ya kalau untuk ini SMK 1 2 anak kita siap untuk bertarung di ajang nasional. Oke, ini terakhir ya sedikit saja. Ada yang ingin Ibu sampaikan untuk sekolah keunggulan atau mungkin minta honor, minta tambah segala macam kepada Dinas RI sana? Untuk saya pribadi itu tidak ada yang saya inginkan. Saya sudah merasa cukup dengan yang diberikan selama ini. Cukup emosional ya? Ya cukup emosional dengan segala penerimaan. Ya kita hidup ini kan cukup dalam hati kita masing-masing menerimanya. Tapi yang paling saya inginkan, kalau seandainya memang harapan sekolah keunggulan ini betul-betul mau, tolong yang pertama gaji guru-guru tolong yang honor ini mau diapakan, jangan disuruh juga lagi P3K dengan soal yang luar biasa sulit yang tidak mereka kerjakan lagi dari tamat kuliah sampai sekarang, nggak pernah lagi dipegang-pegang diberikan soal seperti itu. Akhirnya tidak ada yang mencapai grade. Nah, janji itu akan sia-sia. Nah itu jadi tolong kalau memang boleh, saya setuju dengan yang hasil usulan dari Forum Kepala Sekolah Nasional. Dia katakan berikan sajalah kepada sekolah untuk menentukan ini layak diberi SK P3K atau tidak. Nah itu kalau seandainya itu diberikan, saya sangat mendukung itu. Berarti saya akan lihat teman-teman yang sudah lama mengabdi dan memang sudah membuat sekolah saya sejauh ini sampai sejauh ini ya bisa ditetapkan oleh kementerian sebagai pusat keunggulan, itu kan tidak lepas dari perjuangan teman-teman. Nah, apakah itu kurang dipercaya? Di samping apakah lebih mempercayai hasil tes? Nah itu sebuah pertanyaan dan saya berharap jawabannya ya berilah kepada kami yang di sekolah yang tahu real kebutuhan kawan-kawan dan tahu prestasi mereka layak untuk diberi penghargaan. Udah honor sampai umur 50 tahun. Kan sedih kan kalau bicara seperti itu. Nah itu tolong yang pertama yang harapannya. Lalu yang kedua, kalau memang SMK 1 kalau SMK 1 memang mau dijadikan pusat keunggulan, tolong backup kami. Yang seperti tadi kami butuh UKM yang memang paham bahwa kami butuh mereka.
Oke, siap. Ya, praktisi yang memang berbagi ke sekolah, belajar lo menjadi guru sehingga nanti mungkin DPR tuh tahu, oh ternyata jadi guru tuh sulit, memang belum layak honornya gitu kan. Jadi kalau silakan itu, seolah kalau memang kita sepakat semua, tahun lagi yang dimimpikan oleh SMK 1 pasti mungkin bisa kita wujudkan. Oke, terima kasih Bu sudah hadir di sini. Ya, mohon maaf, ini terlalu emosional. Ya, maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Lain waktu dan kesempatan seperti yang kita sepakat tadi, bisa lah ya diundang lagi ya. Kita membahas segala sesuatunya tentang guru ya. Barangkali bukan kepala sekolahnya lagi yang gurunya. Atau guru atau siswa. Nah, cross check lah apa yang disampaikan oleh kepala sekolah benar apa enggak gitu kan. Ya. Oke, terima kasih Bu sudah hadir. Sekali lagi mohon maaf. Oke, pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah ditonton. Dari bincang-bincang kita bersama narasumber ada 3.245 kesimpulan. Tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata Kepala Sekolah SMK 1 bahwa semuanya akan terrealisasi, terlaksana kalau kita sepakat. Ya, sip. Dengan niat yang tulus juga ya, karena kita guru pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Oke, kita doakan apapun profesinya, apapun keinginan guru cepat atau lambat menjadi kenyataan. Amin. Cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan semua guru yang ada di Indonesia. Saran saya kepada yang di atas sana, ini pribadi ya, bukan dari guru. Kalau mau unggul-unggul, sejahterakan dulu guru-gurunya, sejahterakan dulu mereka. Jangan sejahterakan yang telah sejahtera. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.